Alhamdulillah bayinya lahir pendarahan terus gitu, jadi mesti digugurin. Nah, alhamdulillah dia datang ke RDAY ketemu sama anak yatim kurung. Makanya bapak dan ibu yang hadir di sini dan yang nonton gak apa-apa, kalau memang hajatnya ekstrim, hajatnya nggak terkabul, coba paksain sedekah subuhnya sama anak yatim kurung. Di rumah saya nggak ada Pak Haji anak yatim kurung, numpang aja dulu di RDAY, sebentar aja numpang. Kita ada 97 anak. Nah minimal 41, kan ibu bilang kok hajat gue lemot banget ya. Utang gak lunas-lunas. Bahkan kita mau menuju perceraian. Karena istri nuntut, wajar lah kalau istri nuntut. Mana uangnya, mana uangnya. Nah coba paksain sedekah subuh di anak yatim kurung. Dan sedekah Jumat barokah ke anak yatim kurung juga. Ini enggak, bapak dan ibu sedekah ke saudaranya. Emang enggak boleh? Boleh. Tapi kurang greget. Ibaratnya nih kalau kita lagi sakit, nah diajak makan warteg, ya biasa aja dong, nggak lahap. Coba bawa ke rumah makan Padang pagi sore, atau rumah makan Padang sederhana, makannya lahap nggak? Lahap lah, tapi kan mahal, beda sama warteg. Nah ini anak yatim kurung kita mahal. Nah coba, nah kedua nih Pak, besok tanggal 26 September kita berangkat umroh anak-anak yatim kurung besok sekitar 60 anak. Nah coba bapak dan ibu yang hajatnya masih lemot paksain besok satu hajat 1 juta. Jadi kalau ibu punya hajatnya 2 juta. Kalau bapak dan ibu punya hajatnya 5 juta. Satu hajat 1 juta. Kapan Pak Haji sedekahnya? Nanti di tanggal 20. Nah jadi nanti tanggal 20 kita paksain sedekah ekstrim anak yatim umroh. Nah sekarang ibu kumpulin dulu. Kalau hajatnya 3 juta. 1 hajat, 1 ijab, 1 sedekah. Nah hari ini kita dengar pengalaman ibu yang dari Kendal. Dan luar biasa. Sampai dia nginep di sini 5 hari. Mau privat dia paksain, mau privat. Tapi kalau nggak privat tadi nggak mungkin. Tadi kan dia maksain. Nggak punya uang, maksain. Nggak punya uang, maksain. Akhirnya detik-detik terakhir pertolongan Allah datang. Ibunya kerja di Hong Kong. Dia tahu anaknya ada di sini mau privat. Alhamdulillah, nanti kamu cerita ya pengalaman ya. Nah tepuk tangan dulu dong dari Kendal. Yuk mic-nya. Nggak boleh nangis ya. Nggak boleh nangis. Nggak boleh nangis. Ayo. Awal datang gimana? Ya. Pertama saya terima kasih sama Allah Subhanahu wa taala udah mempertemukan guru saya Pak Haji Dwi Susanto, pimpinan anak yatim di kandang RDAY. Saya kesini tuh udah lupa hajat saya, Bu. Saya mau ketemu Pak Haji itu mau ucap syukur. Di bawah saya mau ke atas tuh nggak bisa karena punya bayi. Saya bilang sama gurunya Pak Haji, saya mau testimoni Pak, nggak bisa, harus gantian katanya. Tapi kan nggak bisa ya Bu, kepikiran nanti kalau mau nenen gitu Bu. Terus saya itu menceritakan pengalaman saya pribadi. Waktu saya hamil 2 bulan, pendarahan terus Bu. Pendarahannya itu melebihi menstruasi. Terus saya periksa ke dokter kandungan, disuruh gugurin karena sel telurnya nggak sempurna. Daripada anaknya cacat, lebih baik digugurin Mbak katanya. Udah nggak bisa dikasih suplemen penguat pun nggak bisa Bu. Saya bukannya gugurin malah kesini. Suami saya ajak ilmu RDAY, saya udah lakuin tuh nggak percaya. Malah marah-marah dia. Saya nekat, dia jualan, saya kesini sendiri Bu. Saya naik kereta, saya kesini sendiri nggak tahu alamatnya. Ada Grab ditunjukin sampai sini orang Bogor. Mau dibayar 250 menurut aplikasi, malah disuruh 100.000 aja, katanya kasihan lihat saya. Terus alhamdulillah kesini sampai pagi. Kata Pak Haji kan suruh ijab anak yatim kurung. Saya tungguin tuh Bu sampai jam 2.
Saya bawa uang 2000-an itu, ada 200 kayaknya Bu. Saya ijab ke atas, saya minta sama Allah, ya Allah, jika Engkau percaya kepadaku anak ini bisa lahir dititipin saya gitu Bu, maka sehatkanlah, jangan kau berikan penyakit apapun, saya bilang gitu. Kalau enggak ya udah saya ikhlas ambil dengan caramu, saya bilang gitu Bu. Ternyata ijab jam 2, Masya Allah subhanallah, pokoknya ini demi Allah saya Bu, jam 4 itu pendarahannya berhenti Bu, sampai ke 7 bulan tuh nggak pernah saya pendarahan sama sekali. Tepuk tangan dong. Saya benar-benar terima kasih sama Pak Haji. Saya nangis karena saking senengnya Bu. Saya makasih Pak Haji, saya mau privat itu mau ketemu Pak Haji, mau terima kasih. Saya bilang 7 bulan saya disuruh sesar Bu, karena sel telurnya kan nggak kuat ya, takutnya kalau normal anaknya nggak kuat ngeden katanya. Udahlah saya kesini lagi, saya nggak mau ikut aturan dokter, saya ikut aturannya Pak Haji. Kata Pak Haji suruh ijab lagi kan, ijablah lagi saya. Uang saya sampai habis, saya nggak bisa pulang itu Bu, saya benar-benar nggak bisa pulang. Saya pulang itu ditolong sama orang Blora, di apa itu Bu, numpang di mobilnya Bu. Karena uang saya kasih anak yatim semua, sampai 10.000 itu saya kasih Bu, saya nggak bawa uang sama sekali. Saking pengennya saya lahiran normal, bayinya sehat gitu Bu. Akhirnya sampai 9 bulan lah dia. 9 bulan, dokter bilang Bu, nanti kalau tanggal 17 nggak lahir, harus disesar katanya Bu. Masya Allah, habis lebaran 1 minggu itu Bu, anak saya itu lahir jam 4 pagi. Dan itu tuh waktu saya lagi tidur, jam 2 pecah ketuban, jam 4 lahir Bu, dengan cepatnya dan gak merasa sakit sama sekali Bu. Sakitnya pas geden itu, gak tahu gitu Haji. Habis itu saya langsung terima kasih lagi sama Allah, mau kesini lagi kan, mau ucap syukur sama Pak Haji kan, masih habis lahiran ya Bu. Ternyata anak saya matanya cacat Bu, yang satu merah, kata dokter harus dioperasi. Karena saya nggak mau dengerin dokter, suruh gugurin dulunya. Saya nangis frustasi Bu, selama 1 minggu saya udah putus asa, kenapa nggak saya aja yang sakit, kata saya. Disuruh terapi, disuruh operasi ke Karyadi, saya nggak mau. Udah Pak, itu uang 1 juta sedekahin aja, ditransfer ke anak yatim. Hajatnya buat mata adik sembuh, kata saya. Kata Pak Haji di YouTube suruh jilatin matanya sebelum turun dari kasur tuh, jilatin aja matanya katanya Bu. Saya jilatin paginya, besoknya dia buka mata tuh tinggal sedikit Bu, itu mukjizat banget dari Allah, dan saya makasih. Tepuk tangan dong. Banyak banget, dan anak kan melebihi harta Bu buat saya. Jadi saya kesini tuh pengen ngucapin bersyukur sama Pak Haji. Kalau nggak ada Pak Haji, nggak buat RDAY kayak gini, orang-orang lemah kayak saya, dia udah menjadi jembatan sama Allah buat doa-doa saya yang penuh dosa ini Bu. Saya makasih banget sama Pak Haji, sama semua pengelola RDAY, sama anak yatim, saya makasih banget Bu. Sekarang matanya udah normal belum anaknya? Bu. Normal Bu. Saya periksain. Tepuk tangan dong. Pak dokter, ini gimana? Katanya, kamu dukun di mana ini? Kata dia. Kata dokter, dia berobat ke dukun mana? Katanya. Dicek itu normal Bu, nggak minus, nggak plus, nggak apa, nggak cacat. Itu mukjizat bener dari kandang Mbak ini. Terus saya nungguin ini 4 bulan baru kesini, dan tadi itu kisahnya terakhir Bu, saya kesini itu nggak cita-citanya privat tapi nggak punya uang. Saya kesini nekat sama suami, bawa anak naik kereta Pak Haji. Di sini uangnya saya sedekahin semua, saya nggak mikir pulang Pak Haji. Buat bayar kos-kosan aja itu bener-bener udah daripada dedek tidur di masjid, takutnya ganggu tamu lain gitu Pak Haji. Udah habis sebenarnya 4 hari kan Pak Haji. Terus saya bilang sama Allah, saya setiap ijab di sini Bu 3 hari. Ya Allah. Saya potong ya, kan ada ilmu RDAY, ngomong sama Allah. Iya. Ngomong, jawab. Iya. Ngomong, jawab. Ngomong, jawab. Jadi bapak sendiri yang jawab. Bapak yang ngomong, ibu yang ngomong, jawab. Nah dia praktekin ilmu RDAY. Iya. Ayo lanjut. Terus saya bilang, Deketin mic-nya. setiap saya ijab, saya bilang, saya cuma minta bisa privat sama Pak Haji Bu. Entah Allah, semua itu uang dari Allah, saya bilang gitu Pak Bu. Ternyata 1 hari belum dikabul, 2 hari belum dikabul, 3 harinya tadi siang itu Bu, ibu saya itu bilang sama majikannya,
boleh nggak Pak, saya minta uang 10 juta kata dia. Terus katanya majikannya, oh iya boleh gitu katanya Pak Haji. Langsung dikirim jam 9 pagi. Kurusnya itu turun Bu. Dia Jadinya belum tahu nih ibu dari mana ngirimnya ibunya. dari Hong Kong. Dari Hong Kong. TKW ibu saya, udah dari saya 5 tahun di Hong Kong. Terus, Kalau bapak mungkin nggak ngerti Hong Kong ya. Kalau bapak negeri ngongkong. iya. Soalnya bapak-bapak tegang bener. Bukan Hong Kong pak, negeri ngongkong. Lanjut. Dan itu ibu saya bilang, udah nak, ijab lagi aja kata ibu saya. Minta sama Allah lewat apa Pak Haji dan anak yatimnya bahwa kurusnya naik pas ibu mau kirim. Naik beneran Bu, jadi 10.300.000. Masya Allah. Habis itu ibu pulang sampai rumahnya turun Bu, itu kurus. Jadi 9.200.000 lagi itu dihitung. Itu Masya Allah itu benar-benar Pak Ustadz. Jadi saya itu gimana nggak percaya sama Pak Haji, sama anak yatim, karena itu semua kuasa Allah, semua itu udah harus dijalanin, disyukurin dan nikmatin aja Bu. Sekalipun kita besok mau mati, percaya pasti ada bantuan Allah di situ. Amin. Pokoknya nggak usah nyerah Bu, semangat aja. Pasti ada aja apa itu perantaranya. Anggap aja Pak Haji itu jembatan untuk sama anak yatim.